kasih Pak Julius ya. Baik, silakan rekan-rekan dua penanya lagi. Atau kita bagi langsung wilayah aja ya. Saya kasih kesempatan untuk Timika. Ada pertanyaan? Ibu moderator, selamat. Oh ya, baik. Baik, sudah masuk Bapak Fakri, silakan. Ya, terima kasih Ibu moderator. Sebelumnya saya sapa, salam hormat, selamat sore untuk Ibu Ketua Umum, Ibu Dialita. Dan saya sangat hormati juga Pak Ketua MPD kita, Pak Julius, dan narasumber Pak Aulia, salam kenal dari saya Pak Triansa, Notari Kabupaten Jayapura. Pak Aulia, terima kasih atas penjelasan cukup baik. Ya, saya mau bertanya, tapi sekaligus juga saya membuka pemikiran saya. Memang regulasi ini, peraturan-peraturan yang diterbitkan ini, semangatnya adalah memberantas tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan terorisme, pendanaan terorisme. Itu semangatnya. Jadi saya kira konteks itu yang harus bisa dipakai dalam kita menerapkan PMPJ. Konteks itu, jadi nggak berkembang ke mana-mana. Nah, ada satu hal yang saya sangat setuju sekali. Jadi dalam kita punya Permen Kumham nomor 9 tahun 2017 ini menempatkan notaris bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai notaris pelaksana tugas dan jabatan notaris, tetapi notaris di luar itu sebagai pribadi menerima orderan. Nah, di sini saya lihat relevansinya penjualan dan pembelian yang lingkupnya itu kan nggak ada relevansi sama tugas jabatan kita. Namun bisa saja kita kerjakan ya secara pribadi. Satu-satunya ada yang relevansi itu adalah mengenai pendirian badan hukum. Pendirian badan hukum itu ada relevansinya mengenai BO, beneficial ownership. Nah, maksud saya ini menjadi persepsi yang sama antara MPD dan notaris bahwa memang tidak selamanya. Berarti ada yang relevansi yang kita bikin, ada yang tidak. Itu saya hanya ingin minta tanggapan dari keduanya narasumber mengenai hal ini supaya kita sepakat menjadi parameter untuk mengukur kinerja kita sebagai notaris. Kedua, tadi dijelaskan oleh Pak Aulia bahwa kalau ada yang mencurigakan, yang memang secara regulasi juga disebutkan ada transaksi yang mencurigakan, maka disitulah notaris wajib melaporkan PPATK. Nah, saya pikir di situ notaris kalau meragukan, notaris bisa menolak pekerjaan itu. Bukan notaris. Jadi di sini ada suatu yang tidak konsisten. Notaris wajib melaporkan kalau ada yang mencurigakan. Namun satu sisi notaris kalau itu meragukan, notaris bisa menolak pekerjaan itu. Nah, bicara soal hukum wajib, kalau kita bicara regulasi itu wajib, berarti itu kewajiban. Tidak ada toleransi di situ. Nah, saya ingin minta tanggapan juga mengenai hal itu. Notaris dia menolak mengenai tentang pekerjaan yang memang dia anggap ada kecurigaan mengenai transaksi kecurigaan. Ketiga, mohon maaf saya sedikit tambah ya. Yang paling identifikasi yang kita tahu tadi Pak Aulia terangkan mengenai komparisi. Itu oke, kita sudah selalu mengerjakan hal itu. Namun di PMPWJ ini bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Maksud saya tidak masuk itu, tapi ada yang lebih dari itu. Yaitu kita harus mencocokkan profil daripada orang yang menghadap kita, ada kecocokan karakteristik profilnya. Bayangkan kita harus memikirkan profil ini, dia seorang yang status sosialnya rendah, kemudian dia membuat transaksi yang tinggi. Nah, ini yang dimaksud PMPJ ini adalah profil daripada calon pengguna jasa kita. Kalau hanya komparisi nggak ada masalah. Ini juga saya minta penjelasannya dari Pak Aulia. Soal perlindungan hukum, tadi saya kira Ketua DPD sudah menjelaskan itu perlindungan hukum notaris yang notaris lakukan. Itu butuh suatu instrumen hukum yang memang bisa dilindungi notaris ini dalam memberikan keterangan. Bisa saja keterangan disampaikan oleh notaris, malah dibalik ada counter attack dari pihak-pihak yang menganggap bahwa informasi yang notaris berikan itu keterangan palsu dan sebagainya, mengada-ngada dan sebagainya. Baik, Pak Fakri, saya minta maaf Pak Fakri bisa dipersingkat. Berarti pertanyaan Bapak yang substansinya adalah perlu adanya instrumen kelembagaan untuk perlindungan notaris ya. Seperti itu. Berarti Bapak menyampaikan saran ya. Kita bisa langsung ke pertanyaannya Pak. Sudah berapa tadi? Sudah ditanyakan itu.
yang tadi instrumen hukum itu. Kalau berikut saya punya saran, mohon maaf saya sebagai di bidang organisasi di Pengwil, saran secara organisatoris kepada Pak Aulia untuk di tingkat PP, kalau bisa setiap regulasi-regulasi yang keluar ini kita benar-benar notaris mengeluarkan juga pemahaman pemikiran-pemikiran supaya regulasi yang keluar itu sesuai dengan konsep yang sesuai. Contohnya di Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang beneficial ownership, pemilik manfaat dari korporasi. Bayangkan kita harus mengetahui sesuatu yang sebenarnya secara penghadap itulah yang formal yang kita ketahui, tapi ternyata kita harus juga bisa memasuki hal-hal yang di luar daripada itu. Itu juga penting bahwa regulasi kita punya semangat untuk masuk di finansial ekspor negara-negara FATF, tetapi konsep-konsepnya ini kurang pas gitu loh. Saya kira itu saya punya masukan ya. Terima kasih Ibu. Baik. Jadi ada pertanyaan dan masukan ya. Bisa langsung dijawab Pak? Silakan Pak Aulia dan Pak Julius. Baik. Pertanyaan lain bisa melalui WhatsApp atau di japri ke panitia silakan atau ke saya. Sambil Bapak kedua narasumber menjawab pertanyaan dan saran daripada Bapak Fakri. Silakan Pak Aulia. Ya, terima kasih Pak Fakri. Salam kenal juga atas pertanyaan-pertanyaannya dan luar biasa nih. Jadi memang benar ya. Pertama adalah bahwa lagi-lagi kita notaris tuh bukan begini, bukan jangan dilihat bahwa kita juga terima jadi apa yang dimaui begitu saja gitu. Di sini juga terjadi perdebatan panjang. Jadi pertama membuat batasnya dulu nih. Yang tadi saya bilang walaupun mungkin beda-beda tipis, tapi selalu menjadi PR yang selalu dikategorikan bahwa kalau kita membuat akta belum tentu PMPJ, ya, tetapi justru bisa saja ada pengurusan-pengurusan lain yang menjadi PMPJ. Sederhana aja nih Pak Fakri, dalam sebulan mungkin kita kalau dibuat nomor akta, ya, nomor 1 sampai nomor 10 gitu, ya, atau nomor 15 misalnya. Nah, kalau pemeriksaan MPD biasa, kan dia akan memeriksa akta. Dia akan uji petik tuh. Mana udah benar gue bikin aktanya gitu. Nah, tidak selalu dari nomor 1 sampai nomor 15 itu, akta kita sebulan, ada yang formulir PMPJ-nya. Karena tadi, sebenarnya PMPJ tidak ada kaitan sama akta, tapi adalah pekerjaan lain yang bisa saja terkait karena dia buat akta ke kita. Sebaliknya, ada juga pekerjaan-pekerjaan PMPJ yang dilakukan oleh notaris yang sebenarnya tidak ada aktanya, gitu Pak. Jadi misalnya bayangan saya nanti mungkin Pak Julius bisa mengkonfirmasi ketika nanti akan melakukan pemeriksaan, selesai pemeriksaan akta, mungkin Pak tim MPD akan lihat, saya mau lihat bagaimana penerapan PMPJ di kantor ini. Dikasih daftarnya cuma 3 misalnya. Loh kok 3? Padahal aktanya ada 15 gitu. Tadi saya setuju harus ada pemahaman bersama, jangan dihitung pasti sama jumlahnya, gitu. Bahkan bisa saja, saya tidak pernah ada urusan PMPJ karena memang semua yang datang ke saya hanya buat akta, bisa juga, gitu Pak. Jadi PMPJ lagi-lagi tidak selalu linier ataupun sebangun dengan akta. Kemudian yang kedua tentang GRIPS Pak ya, ini menarik nih Pak. Jadi kalau kita menemukan keadaan yang transaksi yang mencurigakan, itu Bapak benar Pak. Paling awal itu sebenarnya jangan terima pekerjaan itu. Ya, justru formulir tingkat resiko, analisa tingkat resiko yang keluar rendah, sedang, tinggi yang kita buat ini, sebenarnya itu untuk alat kita mau lanjut apa enggak terima pekerjaan ini. Ya, dalam formulir dalam ini kan juga kelihatan nih Pak. Jadi ketika kita masuk kata PMPJ, ketika kita bilang tidak setuju, ya udah deh kita nggak terima pekerjaan. Itu paling aman sebenarnya. Dan karena nggak jadi, udah Pak, kan kita belum dapat data dia, kita belum dapat apa, ya udah. Cuman kan persoalannya, mohon maaf, ternyata kita bilang nggak apa-apa, kita bantu. Jadi pekerjaannya dilanjutkan. Nah, ketika pekerjaannya dilanjutkan, maka karena kita pelapor, kita punya konsekuensi setelah identifikasi resikonya bahwa dia memang ada kategori transaksi yang mencurigakan, kita harus lapor ke GRIPS.
Nah, ini menarik betul bahwa ketika kita lapor ke GRIPS ini, dalam skema ini, lapor ke GRIPS, itu kita jangan cerita-cerita sama dia. Gitu. Jadi, itu namanya aturan anti-tipping off gitu. Kita nggak boleh cerita-cerita, diam aja gitu. Dan ini jaringannya langsung nyambung ke sistemnya PPATK. Makanya pakai GRIPS itu, pakai aplikasi GRIPS supaya nggak ada intervensi gitu. Kalau kita kirim pakai email atau apa dan hacker gitu. Memang ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap maksudnya begini. Ada tadi pertanyaan yang di awal sama pertanyaan pertama, bagaimana risikonya buat kita? Ya. Nah, di Undang-Undang TPPU itu diatur sangat detail bagaimana proses perlakuan terhadap pelapor. Ya, bahkan kita tahu di Indonesia ini ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Kita bisa masuk ke program itu. Kalau memang kita kategorinya masuk laporan ke PPATK. Terus juga yang perlu saya jelaskan di sini, ini penting sekali. Apa yang dimasukkan ke PPATK itu belum jadi apa-apa. Belum jadi unsur tindak pidana. PPATK itu kepanjangannya adalah Pusat Pemantauan Analisa Transaksi Keuangan. Ya, jadi dia itu hanya melakukan analisa. Nah, baru nanti misalnya dianggap hasil analisa itu ada unsur yang mencurigakan, baru diserahkan ke Agakum, aparat penegak hukum. Dan ini ada 3. Bisa ke polisi, bisa kejaksaan, bisa KPK. Ya, mereka yang diberi kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan tindak pidana. Nah, ketika jadi misalnya gini, PPATK itu dalam setahun dapat laporan ribuan. Dari bank, dari ini banyak sekali. Tapi hasilnya bisa aja akhirnya diparkir aja, karena itu tidak dianggap ada satu tindak pidana mencurigakan. Ya, tidak dilaporkan, tidak ditindaklanjuti ke Agakum. Jadi kita juga tidak selalu membayangkan bahwa yang kita laporkan ke GRIPS ini pasti nanti ada proses pidana yang belum tentu juga. Ya, tapi lagi-lagi memang, makanya Pak, paling depan nih, kalau memang kita, waduh, ini nanti bahaya nih, ntar kita repot, udah deh, jangan terima pekerjaannya gitu. Ya udah, itu paling selesai. Ya, tapi kalau akhirnya kita tetap jalanin, justru kita bilang, oh nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sebagai pelapor, kita punya mekanisme yang aman buat kita sebagai notaris untuk bisa membantu layanan, memberikan layanan kepada masyarakat di luar urusan jabatan notaris. Makanya menarik tadi yang disampaikan pada oleh Pak Yulius bahwa notaris itu punya peranata-peranata yang melindungi notaris loh. Beda loh kalau pekerjaan ini, mohon maaf, banyak kan pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh biro jasa kan. Betul ya Pak Yulius ya? Ya, banyak biro jasa berseliweran itu yang bisa bantu. Sini pensertifikatan ada yang ngurus gitu. Mereka itu nggak ada instrumen pelindung. Kalau memang ini uang pencucian uang, mereka bakal kena semua itu. Tapi kalau ngasih pekerjaannya ke notaris, notarisnya ada instrumen yang bisa dipakai untuk melindungi. Nah, kemudian yang ketiga tentang profil ya. Nah, lagi-lagi tadi, jadi ketika kita ketemu profil, kita tinggal lakukan aja analisa resiko dengan membuat formulir tadi. Ya, jadi kalau memang dia misalnya seorang guru, ya, atau ASN, mohon maaf ASN, tapi kita lihat uangnya besar gitu. Iseng aja, isi aja analisa risiko. Keluarnya apa? Sedang, rendah, atau tinggi. Kemudian kita lakukan PMPJ. Ya. Nah, kalau itu setelah hasil assessment kita, identifikasi dan verifikasi kita bilang, oh masuk kategori mencurigakan, berarti kita lapor ke mekanisme GRIPS. Ini nggak usah cerita-cerita lapor ke mekanisme GRIPS. Tapi yang mungkin mereka akan tahu bahwa kita minta mereka melakukan pengisian formulir gitu. Ya, jadi kira-kira itu. Nah, yang terakhir Bapak juga membandingkan dengan Perpres nomor 13 tahun 2018, Pak. Lagi-lagi ini babnya beda, Pak. Ya, bab MPJ sama bab BO korporasi, Pak. Nah, kalau bab BO korporasi yang tadi Bapak bilang kita secara resmi, Pak, INI mengatakan bahwa kita menganggap peraturan itu salah. Jadi secara resmi kita sampaikan tuh Pak, kita keberatan dan bukan kita aja ternyata Pak, banyak Kementerian BUMN juga sudah bikin surat gitu. Kemudian dari Kadin, Kamar Dagang Industri juga bikin surat gitu ya. BKPM juga mengatakan hal yang sama. Ya, tetapi sekarang ini diskusinya dengan masukan banyak pihak tentang BO korporasi, Pempres itu adalah justru nanti akan dibuat RUU-nya, Pak. Rancangan undang-undangnya, Pak. Jadi malah naik tingkat dia.
Gitu. Jadi respon dari Seknek, Sekretariat Negara, ya udah kalau Pempres ini dimasalahin kita buat undang-undangnya, Pak. Tapi undang-undang ini selalu jadi gini, Pak, makin meminta orang mengejar curiga dalam tanda petik, itu makin orang malas untuk investasi kan, Pak. Jadi ada selalu tarik-menarik antara kemudahan berusaha dengan kebutuhan data beneficiary owner, Pak. Nah, itu komentar kita, Pak, tentang Pempres. Tetapi hari ini di sistem AHU itu udah jadi wajib. Dan lagi-lagi ini kewajibannya kewajiban korporasinya, Pak, bukan kewajiban notaris, Pak. Gitu. Kalau notaris wajibnya yang PMPJ ini, tapi kalau mengisi BO itu biarkan mereka isi sendiri. Ya, nanti saya punya presentasi, nanti saya share juga melalui Pengwil Papua untuk bisa dilihat. Jadi nanti setelah memahami Pempres itu, Pak, itu sebenarnya nggak ada kaitan sama notaris, Pak. Cuman kita hanya bilang sama klien kita, kalau Anda belum laporkan data BO korporasi Anda, akses AHU yang kita melalui kita nggak bisa jalan. Terus dia bilang, isinya apa? Terserah. Ya, isi sendiri, linknya ada sendiri, nggak usah melalui notaris juga bisa. Kira-kira itu, mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pak Joseph, Aulia. tambahkan Baik, sedikit. dari Pak Julius mungkin menambahkan, silakan Pak Julius. Pak Fakri, ini jarak kita ini kan cukup dekat, bisa mampir ke Kanwila untuk kita diskusi lebih lanjut, Pak Fakri. Jadi Pak Aulia ini, Pak Fakri ini teman diskusi kami terus. Saya tambahkan sedikit, Pak Fakri, terkait PMPJ ini ya, anggaplah saat ini tidak ada PMPJ. Anggaplah saat ini belum ada CDP. Langkah-langkah Pak Fakri dan rekan-rekan dalam pembuatan akta notaris itu kan sebenarnya yang sekarang ini sudah dituangkan di dalam PMPJ. Jauh sebelum ada ini, Pak Fakri harus mengenali ini. Iya, Pak Julius. Terputus, Pak Julius. Baik, sementara dengan Pak Julius sedang ada gangguan komunikasi. Oke, baik, Pak Julius nanti bisa didiskusikan secara tersendiri antara Bapak dan pada kesempatan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Aulia dan Pak Julius, ini berasal dari notaris di Kabupaten Jayawijaya, Ibu Sariyati. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apabila kita diminta untuk membuat pelepasan hak untuk rumah-rumah dinas yang diberikan kepada yang menempati, siapa saja pihak MPJ-nya seperti atau siapa BO-nya? Siapa pemilik manfaat? Apakah Bupati, Sekda, atau DPRD? Jadi mungkin dikategorikan dulu ya. Ini pelepasan, kita mengurus pelepasan hak. Berarti ini ada jasa atau kita yang buat akta pelepasan, Ibu Sariyati? Bisa Ibu Sariyati menjelaskan dulu di sini? Kita buat akta pelepasan dalam kedudukan kita sebagai notaris atau kita membantu bikin pelepasan hak wilayah? Kita yang membuat pelepasan atas tanahnya, aktanya. Jadi ada hubungan perbuatan hukum yang dimaksud oleh UJN ya. Silakan Pak, tadi saya pikir sudah dijelaskan, tapi silakan para narasumber mungkin dipertegas lagi. Iya, lagi-lagi. Baik, terima kasih. Jadi lagi-lagi kalau hanya buat aktanya nggak ada PMPJ. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang pelepasan hak ini nanti dititipin juga, tolong urusin balik nama tanahnya gitu ya. Misalnya awalnya nih tanah hak milik nanti jadi HGB gitu kan. Atau sebaliknya tanah yang belum bersertifikat terus dengan pelepasan hak diajukan permohonan sertifikat. Nah, ngurus-ngurus ini ya Bu yang jadi PMPJ. Gitu. Jadi lagi-lagi bukan buat aktanya tapi karena mengurus pekerjaan-pekerjaan lainnya, Bu. Kira-kira gitu. Nah, menjawab pertanyaan berikutnya tentang betul kalau memang itu ada kepentingan dari bupati ataupun sekdanya, ini yang tadi mereka ini yang kategori BO-nya, Bu, yang ngasih order asalnya gitu. Tapi bisa aja yang datang ke kita hanya kepala dinas atau siapa gitu.
Nah ini menarik ya, karena tadi ngasih nyebut nama bupati. Di dalam formulir ini juga ada yang namanya PEP. Ya mungkin Bu Elce juga bisa lihat tuh ya, ada di penilaian resiko ya. Itu ada namanya PEP. Nah, PEP ini adalah orang-orang yang memang karena jabatannya itu menjadi orang-orang yang punya profil exposure, kita bilang. Ya, jadi misalnya ya paling gampang orang pasti bilang itu misalnya bupati gitu ya. Jadi kalau dia PEP yang di atas ini ya, itu harus disebut karena dia pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, bisa juga organisasi asing, misalnya ada diplomat gitu ya, atau organisasi internasional yang memang minta bantuan melalui kita. Ya, kemudian PEP ini juga bisa saja bukan orang yang bersangkutan, bukan bupatinya, tapi anak bupati misalnya, ya, atau orang yang tadi disuruh oleh bupati. Nah ini kalau kategori PEP ini masuk GRIPS, ya Bu. Jadi kalau kita dapat pekerjaannya memang jadi, atas nama sorry Pak itu Aulia, masuk mungkin GRIPS. beberapa teman belum mendapatkan formnya. Jadi PEP ini bisa dijelaskan Pak, PEP ini adalah orang populer ya secara politik. Ya, jadi political exposure populer ya. Jadi itu bisa bupati. Kalau di Jakarta juga banyak itu direksi BUMN gitu ya. Paling gampang PEP ini gini mengkategorikan adalah mereka-mereka yang menurut undang-undang wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Itu PEP. Gitu, bisa anggota DPR, DPRD, kemudian hakim gitu. Nah, itu PEP. Nah, kadang-kadang mereka juga nanti kalau mereka keberatan itu malah jadi masuk GRIPS itu. Ya, jadi tentunya sistem ini menuju kepada satu posisi keadaan bahwa kalau pejabat publik mereka udah tahu bahwa mereka memang wajib membuka transaksi-transaksi terkait dengan harta kekayaannya. Itu karena memang udah terikat dengan undang-undang laporan kekayaan pejabat penyelenggara negara. Demikian. Baik rekan-rekan, sesi pertama dari tanya jawab sudah berakhir. Saya menyampaikan lagi, kita masih punya sekitar 25 menit untuk sesi diskusi ini. Kita sampai jam 5.30 ya. Baik, sesi kedua saya buka. Mungkin ini pertanyaan dari saya Pak, untuk kedua narasumber. Dari tadi kita bicara tentang PMPJ dan prosesnya, kemudian penerapannya. Yang saya mau tanyakan itu masalah sanksi notaris sebagai pelapor, tentunya sudah diatur oleh peraturannya. Cuma yang saya mau tanyakan itu apakah ada ruang pembelaan? Kalau saya lihat itu nanti dari majelis pengawas daerah ya. Ruang pembelaan notaris itu sejauh mana sebagai pribadi yang nanti dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban pelapor? Begitu ya, Pak Julius. Saya coba jelasin dulu ya cara mendesain Permen Kumham ini waktu diproses dibuatnya. Jadi ini yang menarik nih. Saya nanti mungkin Pak Julius pasti akan bisa mengkonfirmasi bahwa kita ini kan kalau di Undang-Undang Jabatan Notaris itu bilang notaris wajib membuat akta dan sebagainya. Nah di ayat 3 dari pasal 16 itu kewajibannya adalah melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah tadi yang kata Pak Julius disebutkan bahwa ini sudah hukum positif, maka ini sebagai kewajiban kita jalanin. Tapi lagi-lagi PMPJ bukan dalam rangka menjalankan jabatan notaris, tetapi dalam konteks yang lain. Nah, tapi menariknya ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap, misalnya tadi disuruh buat PMPJ ternyata kita nggak lakukan, maka instrumen yang akan dilakukan dikenakan sanksi-sanksinya melalui instrumen yang ada di Undang-Undang Jabatan. Gitu. Itu juga menarik. Jadi beda nih dengan bandingkan dengan yang lain ya, bandingkan dengan pelapor lain gitu. Bahkan PPAT malah agak rentan. Ya karena PPAT itu peraturan tentang prinsip pengenal pengguna jasa itu diatur oleh peraturan PPATK. Kenapa? Karena Kementerian BPN ATR, Kementerian ATR BPR itu belum menjadi lembaga pelindung dan pengawas. Nah, tapi dalam kita sudah beruntung karena Kementerian Hukum dan HAM sudah mengambil inisiatif dan bilang sama
PPATK, kalau notaris ranah kami, gitu. Sehingga kalau ada proses-proses ini kita nggak langsung serta-merta bisa masuk tadi ada kejaksaan, hakim atau siapa yang mau masuk karena kita sudah punya instrumen yang ada di Undang-Undang Jabatan. Nah ini mungkin nanti Pak Julius bisa melanjutkan menjelaskan bagaimana teknik pemeriksaan dan pengenaan sanksi. Terima kasih. Silakan Pak Julius. Terima kasih Bu Elisa. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena jaringan internet di kantor kami memang lagi ada perbaikan, jadi saya menggunakan kartu pribadi saya. Jadi baik. Saya tambahkan kembali lagi artinya yang tadi terputus sedikit Pak Fakri, kita tetap harus ingat equality before the law, bahwa semua orang sama di mata hukum, jadi jangan pernah kita merasa ada hak istimewa ataupun diistimewakan di hadapan hukum. Nah, berkaitan dengan yang terakhir menjadi diskusi kita tadi, ya contoh nyata yang paling ini, ya tadi saya sudah sampaikan, artinya bagaimana Kementerian Hukum dan HAM menganggap rekan-rekan notaris ini adalah bagian dari diri kami. Contoh, ada dari Polda Papua. Sudah sering kali dari Polda Papua itu datang ke kami menyodorkan surat, meminta dikeluarkan fotokopi minuta yang ada pada penyimpanan notaris si A. Itu tidak serta-merta. Kami kenapa hal ini bisa terjadi, Polda itu bisa ke kami? Karena di sisi lain kami juga menyampaikan ke rekan-rekan Polda bahwa tolong Pak, kalau ada permintaan apapun terhadap diri notaris, jangan dulu langsung ke notaris, tetapi ke kami. Itu yang upaya-upaya yang dapat kami lakukan. Namun pada kesempatan ini, rekan-rekan semuanya, saya juga harus menyampaikan masih banyak rekan-rekan notaris sendiri, ya saya harus menyampaikan bertindak sendiri. Kalau ada penyidik datang, tidak mau melibatkan majelis kehormatan. Ibu Elsa sendiri kan selaku anggota majelis kehormatan. Kebetulan saya selaku sekretaris. Nah, jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik kalau rekan-rekan juga merasa, sudahlah saya mampu. Ya memang di satu sisi saya selaku sekretaris MKN mau-mau saja, silakan saja kalau mampu menyelesaikan sendiri. Tetapi alangkah eloknya kita instrumen sudah ada, kita sekat-sekatnya sudah ada, agar wibawa rekan-rekan selaku pejabat umum itu tetap terjaga. Bayangkan kalau dalam tiap bulan rekan-rekan didatangi penyidik yang tidak ada kaitannya dengan urusan rekan-rekan notaris lagi. Contoh yang paling nyata yang pernah kita tahu, Bu Elsa, buat akta cabang, CV, terus pekerjaan diberikan kepada akta cabang, yang dikejar notarisnya karena pekerjaan tidak berhasil. Kan sesuatu yang nggak masuk akal. Apa hubungannya dengan diri notaris? Nah, kira-kira demikian. Pak Julius, minta maaf Pak Julius, mungkin itu terkait kewajiban kita dalam kewenangan yang diatur oleh UUJN. Yang menjadi pertanyaan ini perlindungan pada saat kan pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksanaan pengawasan kepatuhan itu dilakukan oleh MPD. Di sini yang dipertanyakan itu sejauh mana ada ruang pembelaan bagi notaris, dalam arti bukan dalam melakukan jabatannya, tetapi sebagai pelapor. Karena saya baca itu sanksinya itu sangat besar, Pak. Ada sanksi yang sangat 5 tahun penjara. Kemudian apabila tidak menyampaikan LTKM ya, kemudian denda maksimal 1 miliar. Nah, adakah ruang bagi notaris atau dalam konteks dia dalam hal melakukan pelaporan, dia sebagai orang yang melapor, itu ada pembelaan nggak ketika ada pengawasan kepatuhan itu dilaksanakan oleh MPD, seperti itu Pak? Adakah ruang pembelaan diri, seperti kalau kita menjalankan jabatan itu kan kita bisa dipanggil dulu, disidang dulu. Nah, ketika kita dianggap tidak melakukan pelaporan atau ada perbedaan pendapat mengenai isi pelaporan kita, apakah ada ruang pembelaan bagi notaris begitu Pak? Karena kalau saya baca itu cuma dalam waktu 3 hari kerja, ketika ditemukan TKM itu wajib. Mungkin ada perpanjangannya Pak ya, tapi ada perselisihan itu, ada ruang pembelaan nggak Pak ya, seperti itu ya? Kalau untuk rekan-rekan notaris selama ini kan kalau ada
dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap rekan-rekan notaris itu kan ruangnya itu sudah sangat jelas, Bu Else. Ada MPD, ada bisa melakukan banding ke MPW, bisa juga kepada tingkat majelis pengawas pusat. Jadi tidak serta-merta rekan-rekan notaris itu dalam melaksanakan apa yang menjadi aturan di dalam Permenkumham itu. Ya, putus Pak Julius. Baik, kita sampai menunggu. Ada ruang. Ya, terus tersambung lagi Pak. Silakan Pak, berarti masih ada ruang ya. Halo? Ya Pak, silakan, clear. Nah, jadi kan ada ruang. Contoh katakanlah yang seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya yang kita dapatkan. Artinya kan rekan-rekan notaris selalu kan yang sudah terkait masalah itu kan tetap melapornya kepada MPD, kepada MPW, kepada MKN juga. Jadi tidak serta-merta rekan-rekan notaris itu langsung disalahkan. Itu kalau pendapat saya. Ya, mungkin Pak Aulia bisa menambahkan Pak narasumber lainnya. Silakan Pak dari pengurus pusat. Iya, jadi seperti yang dijelaskan sama Pak Julius ya, ini ada dua fase nih. Kalau yang bicara yang rutin tentang apakah kita membuat PMPJ secara rapi dan sebagainya, itu mekanismenya sama. Jadi MPD melakukan pemeriksaan dan ngasih pembinaan gitu. Jadi ini kan lebih kepada kepatuhan. Makanya memang tugas lembaga pengawas LPP ya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga pengawas dan pengatur terhadap notaris dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang TPPU itu justru akan memastikan supaya kita sebagai pelapor ini mengerti prosedur PMPJ. Itu satu. Nah yang kedua, memang nanti terjadi misalnya ada tindak pidananya nih Bu, tindak pidana pencucian uang, agakum yang tadi saya sebut, masuk, oh ini ada kasus TPPU. Dan dalam TPPU-nya kelihatan, oh ini ada notaris yang terlibat. Lagi-lagi notaris terlibat bukan karena jabatan notaris ya, bukan karena aktanya. Tapi notaris terlibat karena uangnya dititipin di notaris. Gitu. Ada penitipan uang di tempat notaris. Ya, atau tadi bantu kelola. Ini ada perusahaan CV tapi punya tambang, tolong bantu kelola. Nah, yang kayak gini-gini ya, makanya kalau kita menjadi pelapor kita aman, ya Bu, ya justru karena kita pelapor kita aman. Tapi kalau kita tidak melaporkan, padahal kita pelapor, kita jadi turut serta. Jadi yang tadi Ibu bilang ada sanksi 1 miliar atau pidana sampai 5 tahun, itu adalah karena Anda itu sudah pelapor, tapi Anda jalan terus transaksinya, ikut dalam tanda petik turut serta kan kalau ya. KUHP itu kan ada dua. Ya, Pak, ya? Pasal 55 turut serta atau pasal 56 turut membantu gitu kan. Nah, dua ini akhirnya jadi ranah pidana. Nah, kalau kita mau membela diri misalnya, mohon maaf, ya amin-amin kita jangan sampai terjadi gitu. Hal seperti itu justru kita tunjukin kita sudah melakukan PMPJ dan hasil asesmen kita ternyata pada saat itu rendah. Kita tidak menemukan indikasi dia transaksi mencurigakan.